Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Tunis Rusdiansyah dengan NPM 230410116. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan pondasi utama titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa maupun negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi, Pancasila sendiri digunakan sebagai pondasi atau dasar utama yang digunakan untuk mengatur Indonesia dan menjadi panduan bagi bangsa Indonesia dan pemerintah dalam menjalankan negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa negara Republik Indonesia yang terdiri atas 5 sila. M. Syamsuddin dan kawan-kawan dalam pendidikan Pancasila menempatkan Pancasila dalam konteks keislaman dan keindonesiaan. Kedudukan atau fungsi Pancasila sebagai dasar negara dapat ditinjau dari berbagai aspek, antara lain yang pertama, aspek historis. Pancasila dirancang untuk menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Dengan demikian, seluruh rumusan Pancasila sebagai dasar negara ini digali dan dipersatukan sebagai pedoman hidup nasional berdasarkan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Jadi, Pancasila dirancang sebagai dasar negara ketika Indonesia merdeka, yang kemudian menjadi pedoman yang dibuat berdasarkan nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat Indonesia. Misalnya, Pancasila mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi semua orang. Yang kedua, kultural. Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil budaya bangsa. Oleh karena itu, Pancasila perlu diwariskan kepada generasi muda melalui pendidikan. Jika hal ini tidak diwariskan, maka negara akan kehilangan budaya pentingnya. Penting untuk diingat bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi warisan budaya luhurnya. Jadi, Pancasila adalah bagian dari budaya Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mengajarkannya kepada generasi muda melalui pendidikan agar warisan budaya ini tetap hidup, seperti belajar tentang Pancasila di sekolah ataupun di perguruan tinggi untuk menjaga warisan budaya Indonesia. Yang ketiga, yuridis. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam hal ini, Pancasila bersifat mengikat. Seluruh tatanan hidup bernegara yang tidak sesuai dengan Pancasila harus dinyatakan tidak berlaku dan harus dicabut. Jadi, Pancasila tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Artinya, semua aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Jika ada peraturan yang tidak adil, maka Pancasila dapat digunakan untuk menggugatnya. Yang terakhir, filosofis. Nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut tidak lain adalah ajaran tentang berbagai bidang kehidupan yang dipengaruhi oleh peluang keadaan negara, alam, cita-cita masyarakat, dan lain-lain. Selanjutnya, Pancasila diakui dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai falsafah hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Jadi, nilai-nilai Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dan mengajarkan cara berpikir tentang berbagai aspek kehidupan dipengaruhi oleh nilai-nilai seperti keadilan, persatuan, dan kebebasan, seperti nilai gotong royong dan bekerja sama untuk saling membantu satu sama lain yang merupakan bagian dari Pancasila. Sejarah Pancasila. Pada 29 Mei 1945, Dr. KRT Rajimanwojo Diningrat meminta anggota BPU PKI untuk mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara Indonesia. Pada 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan dasar negara Indonesia Merdeka. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyebut dasar negara dengan istilah filosofis Grondslag dan Weltanschauung. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945, Piagam Jakarta diterima dan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 beserta pembukaannya.
Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat. Alinea keempat merupakan sebuah penyataan yuridis tentang dasar negara Republik Indonesia dalam kalimat dengan berdasarkan kepada sumber historis, sosiologis, dan politis Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Disepakatinya Pancasila sebagai dasar negara oleh para pendiri bangsa karena dianggap memiliki nilai-nilai kehidupan yang paling baik. Jadi, Pancasila diterima sebagai dasar negara karena dianggap memiliki nilai-nilai terbaik untuk kehidupan. Nilai-nilai Pancasila membantu menciptakan masyarakat yang adil dan merata. Yang kedua, sumber sosiologis. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara merupakan hasil filosofikal konsensus atau konsensus filsafat karena membahas dan menyepakati suatu dasar filsafat negara dan politikal konsensus. Jadi, Pancasila dijadikan dasar negara karena mewakili konsensus filosofis dan politik yang menyatukan pandangan hidup dan nilai-nilai negara. Masyarakat Indonesia menyetujui bersama tentang nilai-nilai Pancasila. Sumber politis. Pancasila merupakan wujud dari sikap politis bangsa Indonesia dalam menentang berbagai bentuk penindasan dari penjajahan. Jadi, Pancasila mencerminkan sikap politis bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan dan penindasan. Contohnya, Pancasila digunakan sebagai landasan untuk kemerdekaan Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara, suatu konsensus yang harus dipegang dengan teguh untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketegangan, dan konflik sosial dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan. Pancasila merupakan kesepakatan yang harus dipegang teguh untuk mencegah konflik dan memelihara persatuan di antara berbagai kelompok di Indonesia. Contohnya, Pancasila membantu menjaga kedamaian dan persatuan antar suku dan agama. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi serta pedoman hidup, sebagai petunjuk dan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila berperan sebagai ideologi, pedoman hidup, serta sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, Pancasila digunakan untuk membuat undang-undang yang adil dan merata untuk semua orang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.